Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilmal awwalin wa ilmal akhirin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal ulum al-laduniyah wa ballighna rutbatal ihsani wa wahdatal syuhud. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Al-Mukarram Rais Am PBNU, Wakil Ketua Umum PBNU, para duta besar negara sahabat, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri acara yang penting ini. Selamat atas terselenggaraannya pameran Turath Ulama Indonesia. Turath atau karya tulis warisan budaya Islam menjadi penanda Islam di Indonesia yang kaya akan khazanah ilmu pengetahuan dan kebudayaan sejak zaman dahulu kala. Kitab-kitab Turath sebenarnya adalah merupakan kumpulan atau penuangan daripada ilmunya ulama. Seperti dikatakan oleh para ulama, al-ulum fi sudurir rijal. Ilmu itu asalnya berada di hati tokoh-tokoh ulama tertentu. Sumantaqalat ilal kutub, kemudian ilmu itu berpindah ke kitab-kitab. Jadi kitab itu adalah merupakan intikal dari ilmu yang ada di hati dan pikiran para ulama. Ilmu ulama itu ada yang diperoleh melalui cara-cara kasbiyah, upaya-upaya yang dilakukan, tapi ada juga yang merupakan wahbiyah. Kasbiyah artinya dilakukan oleh para ulama dari guru-gurunya, daripada masyayikhnya. Ilmu yang mu'an'an, yang dari guru-guru sebelumnya. Dan cara guru mengajar itu seperti dikatakan oleh Imam Syatibi, ada yang bi amrin adin, ada yang bi amrin ghairi adin. Dan dengan cara biasa dan dengan cara yang tidak biasa atau yang luar biasa. Di samping dari guru-gurunya juga ulama melakukan biasanya apa yang disebut dengan istiqra, melakukan penelitian, ya, penelusuran sebagai bagian daripada pengayaan ilmu yang dimilikinya. Itu bagian daripada upaya yang dilakukan atau yang kasbiyah. Tetapi ada juga ulama itu yang sifatnya wahbiyah, artinya langsung yang diberikan oleh Allah kepada ulama. Itu yang biasanya disebut dengan al-waridatul ilahiyah, yaitu sesuatu yang datang dari Tuhan, dari Allah, langsung kepada para ulama, tanpa belajar, tanpa membaca buku. Atau juga disebut sebagai al-ma'arif ar-rabbaniyah, pengetahuan-pengetahuan yang diberikan oleh Allah. Atau juga kadang-kadang disebut dengan al-anwar rabbaniyah, cahaya-cahaya dari Tuhan, nur dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur itu bisa datang, ilmu yang berupa nur itu bisa datang kepada ulama
karena kebersihan jiwa mereka seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah, syuruqul anwar bihasabi safail asrar. Terbitnya nur-nur itu dari Tuhan itu, cahaya dari Allah itu tergantung daripada kebersihan jiwanya. Karena para ulama itu bersih, maka dia mendapat al-anwarur rabbaniyah, al-ma'arif rabbaniyah, atau juga sesuatu yang memang datangnya dari Allah. Al-waridat al-ilahiyah. Tetapi juga selain ilmu itu dari sudur rijal, dan kemudian ada dalam kitab, wa mafatihuha fi sudurir rijal, fi aidir rijal, wa mafatihuha fi aidir rijal. Tapi kuncinya juga ada di tangan-tangan tokoh ulama tertentu yang bisa membuka secara mendalam. Itu adalah yang disebut sebagai ashabul mafatih, yang memiliki kunci. Selain daripada kitab-kitab yang kita perlukan, yang kita harus jadikan rujukan, karena ilmu ulama itu adalah sebagai salah satu qiwamud dunia, ya, tiangnya agama, tiangnya dunia. Ilmu ulama itu adalah salah satu qiwamud dunia yang harus kita jadikan pegangan, tapi juga yang bisa membuka, menjelaskan, mengupas dengan tuntas adalah mereka yang ashabul mafatih, wa mafatihuha fi aidir rijal. Kuncinya ada di tangan tokoh-tokoh tertentu. Hadirin sekalian yang berbahagia, turas menjadi warisan budaya Islam yang paling banyak jumlahnya dibandingkan warisan budaya lain. Manuskrip sejarah milik kita ini bahkan ada yang berusia ratusan tahun. Turas ulama pendahulu kita ini masih banyak yang tersebar dan tersimpan di berbagai perpustakaan dunia, malah dari perpustakaan di Eropa sampai di Timur Tengah. Banyak juga yang belum terpublikasikan karena masih berupa manuskrip atau naskah tua yang ditulis dengan tangan. Untuk itu diperlukan adanya upaya-upaya tahqiq atau mengeluarkan nas secara benar tanpa cacat dengan pemeriksaan secara seksama dan detail. Selain itu, penerbitan kembali karya-karya ulama Nusantara penting untuk dilakukan sebagai jembatan yang menyambungkan warisan pemikiran masa silam dengan realita pembaca masa kini. Hadirin yang saya hormati, dari berbagai karya tulis dan kiprah ulama di Indonesia, salah satunya adalah karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani, yang karya-karyanya menunjukkan Islam Indonesia tidak kalah hebatnya dengan ulama-ulama di Timur Tengah. Karya-karyanya meliputi berbagai ilmu pengetahuan, baik di bidang fikih, di bidang tasawuf, tafsir. Oleh karena itu beliau adalah seorang generalis yang menguasai semua bidang ilmu. Karenanya Louis Maghlouf, seorang Kristen Mesir, di dalam kitab Al-Munjid menyebutkan bahwa Syekh Nawawi itu adalah faqihun syafi'iyun mutasawwifun ghalaba alaihi tafsir, wulida fi Jawa thumma intaqala ila Makkah. Muhammad Nawawi Al-Jawi, Muhammad Nawawi orang Jawa itu adalah ahli fikih di mazhab Syafi'i,
ahli tasawuf juga unggul di dalam tafsir. Buah ilmu Syekh Nawawi mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia internasional sebagai mahaguru ulama dunia Islam yang mengajar di Masjidil Haram di kota suci Mekah pada abad ke-19 Masehi. Beliau mendapatkan julukan Sayyidu Ulama Hijaz atau menghulu ulama tanah suci di dunia Islam, tanah Saudi, dan Qudwatul Jawiyah, maha guru ulama Nusantara. Bahkan beliau juga disebut sebagai min a'yani ulama'il qarnir rabi' asyara lil hijrah, yaitu ulama besar pada abad 14 Hijrah. Karya Syekh Nawawi Al-Bantani berjumlah ratusan yang diterbitkan di banyak kota di seluruh dunia Islam seperti Kairo, Mekah, Beirut, Bombay, dan tentu saja kota-kota Indonesia. Banyak karang-karangannya yang kemudian dijadikan bahan kajian untuk dijadikan judul tesis, baik tafsirnya, fiqihnya, tasawufnya. Salah satu tesis yang dilakukan di Libya tentang tafsirnya disebut tentang Muhammad Nawawi wa manhaji tafsirihi, Muhammad Nawawi dan metode penafsirannya. Kemudian di McGill University di Kanada tentang tasawufnya, mengupas tentang kitabnya tentang tasawuf yaitu Salalimul Fudalah. Begitu juga pandangan tauhidnya dari kitab Fathul Majid. Ada beberapa juga tesis di Indonesia dan juga fiqihnya. Sejumlah murid Syekh Nawawi Al-Bantani tercatat sebagai tokoh penting dalam sejarah pergerakan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia, seperti tokoh Islam Haji Wasid, Bagus Ismail yang terkenal pada peristiwa Geger Cilegon 1988, Syekhana Khalil Al-Bangkalani sebagai ulama yang karismatik, dan juga pahlawan nasional Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia, dan banyak lagi yang ulama, termasuk juga pendiri Tarbiyah Islamiyah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli di Sumatera Barat, di Canduang, Bukit Tinggi, dan banyak lagi. Selain dikenal dengan kitab-kitab hasil karya tersebut, Syekh Nawawi memberikan andil dalam membangun karakter Muslim Nusantara yang toleran, moderat, serta penuh rahmah, kasih sayang, dan welas asih. Hubungan Syekh Nawawi dengan Syekh Khalil itu dan Syekh Hasyim, inilah jaringan yang nantinya melahirkan Islam rahmatan lil alamin, Islam yang wasati itu. Menurut penjelasan dari Lajnatut Turath di Bangkalan, bahwa Syekh Khalil itu belajar ke Mekah berguru pada Syekh Nawawi ketika beliau berumur 10 tahun. Dan begitu juga Hadratus Syekh yang juga belajar pada Syekh Khalil di akhir saat sangat tua, menjelang akhir hayatnya. Syekh Hasyim Asy'ari juga belajar kepada Syekh Nawawi. Beberapa waktu yang lalu saya dikunjungi Majelis Hukamaul Muslimin dan menemui saya. Majelis Hukamaul Muslimin ini adalah merupakan lembaga internasional yang menghimpun berbagai cendekiawan Muslim seluruh dunia, ulama-ulama yang berpusat di Abu Dhabi dan diketuai oleh Rektor Al-Azhar, Profesor Taib. Dan beliau datang ke sini, beliau mengatakan kepada saya bahwa saya datang ke Indonesia bukan untuk mengajar orang Indonesia, terutama tentang masalah toleransi,
saya justru ke sini ingin belajar. Karena Indonesia adalah terkenal dengan negara yang sangat toleran di dunia untuk dijadikan rujukan dalam rangka pengembangan Islam di seluruh dunia. Bahkan beliau mengatakan bahwa pada saatnya sekarang ini bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi justru bahasa Indonesia yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, karena nilai-nilai keagamaan yang wasati, yang toleran, itu justru ada di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ini saya kira tidak terlepas daripada pengaruh para ulama-ulama, terutama Syekh Nawawi, Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Hashim Asy'ari Tebuireng Jombang. Syekh Nawawi Al-Bantani juga memberikan contoh dan semangat kepada para ulama di Indonesia, khususnya generasi muda, untuk membuat karya tulis yang berkualitas sejak ratusan tahun yang lalu. Karya, literasi, dan kajiannya menumbuhkan jiwa nasionalisme. Aktivitas di bidang keilmuan ini dijalani oleh Syekh Nawawi hingga akhir hayatnya. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya berharap sebagai pewaris tradisi keilmuan Islam yang kaya di masa silam, seyogianya ingatan, spirit, dan kesadaran bangsa Indonesia akan kemegahan dan kebesaran leluhur kita dapat dibangkitkan kembali untuk mendorong munculnya karya-karya baru tentang keislaman yang syarat akan ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman, seraya tetap mengajak pada jalan kebaikan dan menguatkan persatuan dan kesatuan. Turas ulama Indonesia dijadikan sebagai basis pijakan membangun identitas dan jati diri keislaman bangsa Indonesia, utamanya dalam menghadapi berbagai tantangan dunia modern menuju Indonesia yang unggul, tangguh, dan berkarakter seperti yang kita cita-citakan. Umat Islam Indonesia, terutama generasi muda, dapat mengikuti semangat warisan Syekh Nawawi Al-Bantani yang menguasai khazanah keilmuan dunia. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pameran Turas Ulama Indonesia serta peluncuran kompilasi 11 kitab ulama Nusantara saya nyatakan diresmikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai segala upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.